Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Hanya kepadanya pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita serta dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Barang siapa yang Allah telah berikan petunjuk hidayah, niscaya tidak akan ada yang mampu untuk menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah telah biarkan dia tersesat, maka tidak akan ada yang mampu untuk memberikan ia petunjuk. Allah mengingatkan kita di Quran surah Ali Imran yang kita baca tadi, ayat 102, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, patuh dan takut dengan sebenar-benar takut, dan jangan meninggal dunia kecuali dalam beragama Islam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta kepada seluruh sahabat dan keluarganya, dan tentunya kepada seluruh kaum muslimin yang berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Sahabat MI Ummu Sabri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Ramadan senja kali ini insya Allah kita akan membahas tentang amalan-amalan dahsyat yang ringan untuk kita ucapkan atau mudah untuk kita kerjakan, tetapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keutamaan yang begitu besar. Yang pertama adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astagfirullah. Jika istighfar kita adalah istighfar yang betul-betul tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tobatan nasuha, dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa harap Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat kita, niscaya sebanyak apapun dosa kita, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua adalah membaca subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Nabi Muhammad SAW, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan amal dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, Maha suci Allah yang maha agung. Masya Allah, dengan membaca kalimat tersebut maka kita telah mengundang kecintaan Allah untuk kita. Artinya Allah akan mencintai orang-orang yang sering mengucapkan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian yang ketiga adalah mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, karena sesungguhnya ia adalah simpanan pahala di surga. Sebagian para ulama mengatakan bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah adalah harta karunnya surga.
Jadi siapa saja yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka seolah-olah dia sedang mengumpulkan harta karunnya surga, bukan harta karun dunia. Harta karun yang begitu luar biasa adalah harta karunnya surga. Allahu Akbar. Kemudian yang keempat adalah mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalimat tersebut yang kita bacakan tadi lebih dicintai daripada dunia dan seisinya. Artinya siapa saja yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka seolah-olah dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang membuat kita tidak mampu untuk mengucapkan zikir tersebut? Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengucapkan kalimat-kalimat terbaik yang ada, yang Allah ajarkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat padaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat padanya sebanyak 10 kali. Jadi kalau kita bersalawat 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada kita 100 kali. Maksud Allah bersalawat kepada kita adalah Allah akan memberikan sakinah kepada hati kita. Allah akan memberikan ketenangan, Allah akan memudahkan segala urusan kita, dan tentunya Allah akan memberikan petunjuk dalam setiap aktivitas kita. Kemudian yang berikutnya adalah bersilaturahim. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, hendaklah ia menjalin tali silaturahim. Ya, jika kita tidak mampu untuk bertemu langsung dengan orang tua kita karena kita sibuk, tidak mampu bertemu dengan keluarga kita, sekarang ada handphone, kita bisa telepon orang tua kita, kita bisa tanya kabarnya. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang telah dijanjikan. Yang berikutnya adalah membaca doa pertolongan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan janganlah dibiarkan segala urusanku kepada diriku sendiri, walau hanya sekejap mata. Dengan kalimat tersebut, maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun. Kemudian yang berikutnya adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali dalam sehari. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan istana baginya di surga. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah membaca subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Maha suci Allah, aku memuji sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Ada satu kisah dari Nabi Muhammad SAW dengan istrinya yang bernama Juwairiyah. Nabi SAW ketika selesai sholat subuh, beliau keluar. Kemudian istrinya duduk di tempat sholatnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu duha, Nabi pulang ke rumah. Kemudian melihat istrinya yang masih duduk di tempat sholatnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau sejak tadi masih duduk di sini? Kemudian beliau menjawab, iya. Kemudian Nabi bersabda, sungguh aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali, yang jika ditimbang kalimat tersebut
maka akan menyamai zikir yang engkau baca sejak tadi. Masya Allah. Juwairiyah membaca zikir yang begitu banyak, akan tetapi Nabi Muhammad SAW membaca 4 kalimat sebanyak 3 kali, tetapi pahalanya bisa menyamai, bahkan bisa melebihi pahala dari apa yang dibaca oleh istri Nabi SAW. Sahabat Ummi Sabri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, marilah kita senantiasa memperbanyak amalan-amalan kebaikan kita, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan segala urusan kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Di setiap zikir yang kita bacakan tadi, jika kita ucapkan, maka setiap zikirnya tidak membutuhkan waktu 1 menit. Akan tetapi pahala dan keutamaannya luar biasa. Apalagi kalau kita mengucapkannya, meluangkan waktu kita selama 1 menit atau lebih dari itu. Tentunya ini akan membuat kecintaan Allah kepada kita semakin besar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Mungkin demikian apa yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.